SPDI MSI. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina, Bapak Dr. Andes Charles Manung MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Sekolah Satu Pegajahan, serta Bapak Ibu Guru, rekan-rekan seperjuangan SMA Satu Pegajahan, beserta staf administrasi SMA Satu Pegajahan, yang saat ini kita sedang melaksanakan telekonferensi baik yang di sekolah maupun yang ada di rumah. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama dan utama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di suasana yang berbeda ini dalam rangka telekonferensi kita yang kedua dalam menghadapi WFH terkait dengan COVID-19. Baik, bagi Bapak Ibu yang Muslim, marilah berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga telah kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dalam keadaan sehat walafiat, dapat beraktivitas seperti biasanya di rumah dengan tetap menjaga SOP terkait COVID-19. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah Sahono SPDI MSI, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Pegajahan, Bapak Dr. Andes Charles Manung MM. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang masing-masing. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf pegawai SMA Negeri 1 Pegajahan yang bersama-sama dalam hal ini mengikuti rapat secara daring dengan media telekonferensi. Tentunya yang pertama, kita mari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sampai pada saat hari ini dengan situasi wabah COVID-19 kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan selalu tetap memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita untuk hari-hari selanjutnya. Baik Bapak dan Ibu, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah bergabung untuk mengikuti rapat secara daring ini. Mudah-mudahan melalui rapat secara daring ini tidak mengurangi makna daripada seperti kita rapat bertemu biasa di ruangan ini bersama-sama sebelum adanya wabah COVID-19. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya yang pertama mengucapkan terima kasih kepada kita semua sekali lagi yang telah proaktif mengikuti melaksanakan saran dan instruksi tentang tugas-tugas kita di telekonferensi yang pertama. Ini adalah tindak lanjut daripada telekonferensi yang pertama kita lakukan di yang kedua. Baik, terkait dengan WFH pada telekonferensi yang kedua ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah melaksanakan tugas memberikan materi dalam bentuk video pembelajaran dan penugasan kepada siswa-siswi kita baik melalui WA Group maupun aplikasi Google Classroom.
Bahkan Bapak dan Ibu guru senior pun ikut serta antusias belajar menggunakan aplikasi Google Classroom. Saya sangat mengapresiasi hal ini. Saya juga mengimbau Bapak dan Ibu wali kelas aktif mengkoordinir siswa melalui grup PA untuk belajar daring dari rumah, dan juga supaya tetap berada di rumah, menjauhi keramaian, dan jika tidak terpaksa keluar rumah, dan apabila terpaksa keluar rumah harus memakai masker dan menerapkan menjaga jarak dengan orang lain atau yang disebut dengan physical social distancing. Terkait program Mendikbud tentang belajar di rumah, juga kita ingatkan siswa-siswi kita untuk belajar melalui saluran televisi Republik Indonesia mulai hari Senin tanggal 13 April 2020. Khusus SMA di jam tayang pukul 14 WIB sampai dengan 14.30. 2. Terkait dengan instrumen supervisi pembelajaran secara daring dari Bapak Pengawas, mohon untuk segera dikumpulkan bagi yang belum mengumpulkan, dan terima kasih saya ucapkan kepada yang sudah mengumpulkannya. Harapan saya, Bapak dan Ibu guru terus membimbing siswa dan siswi kita dalam pembelajaran daring ini dari rumah masing-masing. 3. Sehubungan dengan ILAKIN yang telah dikirim oleh Sekretaris Dinas Provinsi Sumatera Utara, yang suratnya juga sudah saya sampaikan melalui WA Group SMA Negeri 1 Pekerjaan, tentunya Bapak dan Ibu juga telah membacanya. Maka saya menghimbau khusus kepada Bapak guru dan Ibu guru bahasa Inggris dan agama, baik agama Islam maupun agama Kristen, Protestan, dan Kristen Katolik, untuk menyusun program yang bisa dilaksanakan nantinya ketika masuk sekolah. Harapan kita untuk itu adalah siswa-siswa beragama Islam kita bisa menguasai bahasa baca tulis Al-Quran. Saya ulangi, melalui program itu siswa-siswa yang beragama Islam diharapkan bisa menguasai baca tulis Al-Quran. Selanjutnya, untuk yang non-muslim, pendalaman Alkitab dan lagu-lagu rohani. Untuk bahasa Inggris, harapannya siswa bisa melakukan conversation dalam bahasa Inggris dan menguasai bahasa Inggris baik aktif maupun pasif. Target yang ditetapkan adalah di atas 70%. Ini tantangan buat kita bersama Bapak dan Ibu. Target yang cukup signifikan untuk kita raih. Tapi kita harus optimis tentang hal ini, dan kita yakin ketika kita mau berusaha, insya Allah siswa kita bisa mampu mencapai target ini. Untuk itu kita perlu merancang program dari sekarang dan dibahas lebih lanjut lagi saat aktif bersekolah kembali. Mohon dukungannya untuk Bapak dan Ibu guru sekalian. 4. Kemudian untuk penilaian e-rapor kelas 12, mohon agar segera diselesaikan karena sudah bisa dikerjakan dari rumah. Kemudian tanggal rapor untuk kelas 12 adalah 14 Maret 2020. Saya ulangi, tanggal rapor untuk kelas 12 adalah 14 Maret 2020. Pengumuman kelulusan bagi siswa-siswi kelas 12 adalah tanggal 16 Mei 2020. Jika ada perubahan, info akan menyusul. 5. Penilaian akhir tahun atau PAT
atau ujian kenaikan kelas atau kita sebut UKK dimulai tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan selesai, dan penyerahan rapor semester genap kelas 10 dan kelas 11 pada tanggal 20 Juni 2020. Oleh sebab itu, mohon kepada Bapak dan Ibu guru agar mempersiapkan soal-soal ujian tersebut lengkap dengan kisi-kisi dan kartu soal. 6. Untuk PPDB online tanggal 6 sampai dengan 11 Juli 2020, dan jika ada perubahan informasi akan disampaikan menyusul. 7. Sehubungan dengan surat edaran terakhir dari cabang dinas, saya nampak bahwa WFH sampai dengan tanggal 18 April 2020, dan kita akan kembali masuk hari Senin tanggal 20 April 2020. Jika ada perubahan, info menyusul. Demikian rapat online kita hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu guru. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu di tanggal 20 April dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, bersama dengan keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada perubahan nanti akan kita sampaikan sesuai dengan surat edaran yang mungkin diluncurkan kepada kita. Tapi bila mana tidak ada lanjutan dari surat edaran, berarti kita mengacu kepada surat edaran yang terakhir, yaitu kita akan kembali masuk ke sekolah pada tanggal 20 April 2020. Demikian yang saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta staf SMA Negeri 1 Kejayaan yang turut serta bersama-sama dalam rapat daring ini. Mudah-mudahan ini menjadikan ibadah buat kita bersama, menjadikan semangat kita dalam berjuang untuk memajukan pendidikan, khususnya di SMA 1 Kejayaan, walaupun dalam suasana kita kondisi dalam wabah COVID-19. Mudah-mudahan Allah akan segera mengangkat wabah ini dari permukaan bumi Indonesia dan dunia pada umumnya, sehingga kita dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Demikian saja saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan dan bimbingan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pedomani untuk kegiatan kita selanjutnya. Baik, berikutnya adalah arahan dan bimbingan dari Bapak Pengawas Pembina kepada Bapak Dr. Charles Manurung MM. Dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kejayaan, Bapak Ibu para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu tenaga tata usaha. Sebelum saya lanjutkan bimbingan dan arahan, perkenankan saya sebagai pengawas pembina sekaligus untuk menyapa Bapak Ibu dalam hal ini yang berada di rumah. Saya akan cek keadaannya dan kehadirannya dalam rapat daring telekonferensi dengan aplikasi Webex. Itu akan saya cek dulu, Bapak Ibu. Yang pertama, Ibu Perinawati Agnes Mapaung. Ada nggak Ibu?
Ada Pak? Ada? Sudah mengambil tangan. Ibu Anita Simbolon. Ibu Anita Simbolon. Ada Pak. Ada? Ada Pak. Ada. Kalian cek itu ya, Pak Kasih. Nanti karena nanti kan kita laporin ke Capis melalui kepala seksi SMA Pak Wisnu. Ibu Astuti. Ada Ibu Astuti? Ada Pak. Ibu Pina Nunta. Ada. Bu Suci Pratiwi. Mohon dikonfirmasi. Ya, makasih. Ibu Dewi. Ya, terima kasih. Bu Bisu Priyati. Hadir. Terima kasih, Bu. Ibu Eliana Marita. Ada. Ibu Rita Agnes tadi udah ya. Pak Ibu. Ibu Riyama Amarita. Ada, mohon konfirmasi. Bu Amarita. Ada ini ibu ini. Ibu Harunesa. Ada? Ibu Hairuna Anhar. Ada? Ada Pak. Ada? Oke. Ibu Larasita Erwin. Ibu Larasita. Larasati. Oke, terima kasih Ibu. Marulinita. Lalu. Terima kasih. Pak Rahmat Amsari Lubis. Terima kasih Pak. Ibu Siti Lupina Sinaga. Ya. Terima kasih. Ibu Rabi Magdalena Marpau. Ada? Tidak ada? Ibu Lena. Pak Darsat. Pak Darsat. Pak Darsat. Mohon konfirmasi Pak. Pak Darsat. Sudah ada. Ada? Belum masuk Pak. Belum masuk ya. Pak Sahatua Manalu. Belum masuk. Pak Manalu. Belum masuk Pak. Belum masuk. Ini langsung ditandai Pak ya. Pak Joko Supriyanto. Belum masuk. Pak Sabidi. Abdul Habib Lubis sudah Pak ya. Ya, itu aja barangkali. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Karena kegiatan kita ini akan menjadi laporan dari pengawas pembina ke cabang dinas Capis Serampa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Karena sesuai dengan arahan dari Kepala Cabang Dinas Serampa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam rapat secara daring dengan pengawas
sekolah sejak di Serampa yang sudah dilaksanakan pada hari Rabu 8 April 2020. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, dalam suasana keprihatinan seiring dengan pandemi COVID-19 yang sampai sekarang ini masih berlangsung, maka untuk itu kepada kita semua sebagai umat yang beragama, mohon dengan doa-doa kita sehingga wabah ini di muka dunia ini dapat berlalu, sehingga aktivitas kita dalam hal pembelajaran ataupun KBM dapat kita laksanakan sebagaimana biasa. Pada Bapak Ibu, perlu kami sampaikan antara lain hasil rapat pengawas dengan Bapak Kepala Cabang Dinas Serampa. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ini hanya yang kami sampaikan sebagai pengawas pembina dalam hal pelaksanaan pembelajaran daring yang sudah Bapak Ibu laksanakan lebih kurang 1 bulan. Tentunya ini akan menjadi laporan kami dari pengawas pembina untuk Dinas Pendidikan dalam ini cabang Dinas Serampa. Untuk setiap guru wajib dilaksanakan oleh pengawas pembina bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, yaitu supervisi pembelajaran sistem daring yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Setelah kami mengadakan pengamatan ataupun mengadakan komunikasi yang baik antara kepala sekolah dengan wakasek kurikulum, memang kami sadari bahwa memang pada saat sekarang ini banyak kendala yang dihadapi oleh rekan-rekan guru, apalagi dengan peserta didik dalam hal pembelajaran sistem daring ini, di mana dalam hal jaringan internet untuk siswa, katakanlah yang tinggal di kampung, barangkali belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tapi dalam hal ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu, pembelajaran daring itu harus dilakukan oleh guru. Tidak ada kata tidak dilakukan, karena ini memang tugas-tugas rutin kita, walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, namun kinerja kita untuk melaksanakan pembelajaran daring itu wajib atau harus kita laksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, ada 8 aplikasi pilihan yang sudah memang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Boleh Bapak Ibu pilih mana aplikasi yang sesuai, yang pas dilaksanakan dalam hal pembelajaran daring ini. Antara lain ada Rumah Belajar Kemendikbud, yang kedua ada Ruang Guru, yang ketiga ada Google Suite for Education, aplikasi yang keempat ada Microsoft Office 365 for Education, yang kelima ada Clever School atau Learning Management System atau LMS, 6 aplikasi sekolahmu, 7 kelas pintar, 8 Genius. Dari 8 aplikasi itu mana yang Bapak Ibu pilih, mana yang Bapak Ibu laksanakan. Terus untuk loginnya itu ada beberapa cara untuk login Bapak Ibu. Itu nanti kalau informasi lebih lanjut boleh nanti berkomunikasi ataupun boleh nanti di share oleh Ibu Wakasek, Ibu
kita di bidang kurikulum guru kita, karena memang instrumen pembelajaran daring ini harus kita laksanakan, harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru, semua guru tanpa terkecuali, sebagai pertanggungjawaban Bapak Ibu untuk negara, dalam hal ini pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui cabang Dinas Pendidikan Serampa, yang nanti Bapak Ibu bisa isi, nanti akan disampaikan oleh Bapak Kasih Kurikulum. Di situ nanti ada tanda tangan guru mata pelajaran. Nanti guru mata pelajaran nanti bisa tanda tangannya nanti akan di-scan oleh pihak sekolah, dan juga ada tanda tangan dari pengawas pembina, dan ada nanti tanda tangan kepala sekolah lengkap dengan stempel. Nanti itu menjadi laporan kita Bapak Ibu untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini untuk cabang Dinas Serampa. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, pembelajaran dari ini harus memang dilakukan atau dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Jangan nanti ada persepsi karena di rumah, ya mohon maaf ya Bapak Ibu, karena di rumah makanya jadi ada yang beranggapan ini situasi libur. Sebenarnya bukan situasi libur Bapak Ibu, karena kondisi pandemi COVID-19 sehingga belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Dan kepada anak kita peserta didik, boleh Bapak Ibu sampaikan mengapa seperti ini adanya. Mohon informasinya yang disampaikan oleh Bapak Ibu tentang COVID-19 ini disampaikanlah secara nyata, dan janganlah mengutip dari internet atau sumber-sumber yang tidak jelas. Karena memang Bapak Ibu, ketika kita berbicara yang tidak pas kepada siswa, nanti itu akan disampaikan kepada orang tuanya, sehingga akan terjadi pemahaman-pemahaman yang tidak pas dalam masyarakat. Jadi kita sebagai guru, kita harus mampu mengedukasi siswa kita, peserta didik kita mengenai situasi ini, biar mereka bisa memahami dan mau belajar walaupun dalam sistem daring, tetap bersemangat dan mentaati instruksi dari pemerintah, dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan, dan ini sudah merupakan protokol dalam hal penanganan pandemi COVID-19, yang mana harus tetap berada di rumah, bekerja ataupun belajar di rumah, rajin cuci tangan seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, selalu dilaksanakan jaga jarak atau social distancing ataupun physical distancing. Demikian nanti yang Bapak Ibu sampaikan kepada peserta didik, dan mereka tetap bersemangat, tetap menjaga kesehatannya. Dan kepada Bapak Ibu kami sampaikan agar tetap menjaga kesehatan, termasuk juga keluarga kita di rumah. Kita lihat situasi yang berkembang sekarang ini, dan memang kita sangat prihatin. Mudah-mudahan seperti apa yang sudah disampaikan dalam surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dalam ini cabang Dinas Serampa, mudah-mudahan jadwal yang ditentukan nanti untuk masuk kembali ke sekolah tidak lagi menjadi terganggu. Dari semangat Bapak Ibu guru untuk mengadakan pembelajaran pada waktu-waktu yang sudah, dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Baiklah, prestasi ini tetap ditingkatkan untuk waktu-waktu yang akan datang. Demikian bimbingan dan arahan dari kami sebagai pengawas pembina. Kami ucapkan terima kasih. Bila mana dalam hal penyampaian nanti ada yang kurang lebih, mohon dapat dimaklumi. Mudah-mudahan nanti kita ada sesi tanya jawab, bisa nanti Bapak Ibu bertanya apa kira-kira yang perlu ditanyakan. Sekian dan terima kasih.
kami ucapkan terima kasih dan kami sampaikan ke host kita. Ya, terima kasih kepada Bapak Pengawas Pembina, Bapak Dr. Andes Charles Manung MM yang telah memberikan arahan dan bimbingan. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi pedoman kita untuk kegiatan selanjutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak untuk telekonferensi kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, Bapak Ibu Guru diharapkan untuk dapat terus membimbing siswa-siswi kita sekalian dalam pembelajaran daring. Kemudian yang kedua, untuk Lakin, sebagaimana yang telah di-share dari dari Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yaitu untuk mata pelajaran bahasa Inggris dan agama pada guru-guru yang bersangkutan untuk dapat menyiapkan programnya, dan nanti akan dibahas lebih lanjut ketika kita masuk kembali bersekolah. Kemudian berikutnya untuk tanggal rapot kelas 12, yaitu tanggal 14 Maret 2020. Kemudian pengumuman kelulusan kelas 12 itu tanggal 16 Mei 2020. Jika tidak ada perubahan, jika nanti ada perubahan akan diberitahukan menyusul. Kemudian berikutnya tentang penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas bagi siswa-siswi kita kelas 10 dan kelas 11 dimulai tanggal 8 Juni 2020 dan tanggal untuk penyerahan rapor yaitu tanggal 20 Juni 2020. Berikutnya tentang PPDB online dijadwalkan tanggal 6 sampai dengan 11 Juli 2020. Dan jika nanti ada perubahan akan diberitahukan lebih lanjut. Kemudian untuk tanggal masuk sekolah kembali seperti yang telah di-share oleh Cabdi Serampa, untuk WFH batasnya sampai dengan 18 April dan kita kembali aktif insya Allah Senin 20 April 2020. Jika tidak ada informasi selanjutnya maka kita tetap berpedoman pada tanggal tersebut. Kemudian menambahkan juga tadi yang disampaikan Bapak Pengawas tentang supaya kita tetap menjaga kesehatan, tetap berada di rumah, tidak berada di keramaian, dan melakukan pembatasan secara sosial atau physical social distancing. Rajin cuci tangan, memakai masker ketika berada di luar rumah, dan banyak beribadah di rumah. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, untuk menutup sesi kita pada pagi hari ini, kami mintakan kepada Bapak Sugianto untuk membawakan doa. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kiranya kita semua dalam acara ini dapat mendapat berkah dari Allah SWT dengan Maha Kuasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afini amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa sultan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wad dunya wal akhirah wa al-afiyata fil jasadina wa jannatan fil alamina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut
wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan min hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Sugianto yang telah membawakan doa. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah rapat daring kita pada pagi hari ini. Untuk perhatian, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya tutup dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.